sebetulnya pentingnya Forum LSM bagi penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat. Nah, dengar-dengar nih, Forum LSM ini baru berjalan atau baru didirikan selama 1 tahun. Tapi bagaimana sih efektivitasnya dan bagaimana kebutuhannya untuk penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat? Simak yuk, grab your snack, let's listen and go! Selamat siang teman-teman, kembali bersama podcast Jebret Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat. Di sini telah hadir bersama kita Mas Daniel Ramadan. Beliau selaku Ketua Forum Masyarakat Peduli AIDS Jawa Barat dan juga selaku Direktur Grafix Bekasi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang Forum Masyarakat Peduli AIDS Jawa Barat yang baru saja melakukan hajat besar, yaitu melakukan inisiasi deklarasi Pentahelix. Namun sebelum membahas itu, mari kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Sebetulnya apa sih Mas Daniel, Forum Masyarakat Peduli AIDS Jawa Barat itu apa sih? Iya, terima kasih Mbak Sri Mariati. Forum LSM Peduli AIDS Jawa Barat yang akhirnya berubah nama menjadi Forum Masyarakat Peduli AIDS Jawa Barat itu memang adalah inisiasi dari teman-teman LSM yang memang selama ini mereka melakukan giat-giat dalam rangka pencegahan penanggulangan HIV di kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Kerinduan adanya wadah, adanya tempat diskusi itu menjadi cikal bakal Forum LSM ini terbentuk. Dan pada tanggal 23 November Forum LSM Peduli AIDS Jawa Barat ini terbentuk dengan 27 LSM yang ada di Jawa Barat. Dan LSM ini memang sudah memiliki kiprah yang luar biasa selama ini. Jadi memang forum ini memang forum yang cukup strategis di tengah maraknya isu HIV, di tengah goals program-program nasional tentang ending AIDS 2030. Jadi sepertinya peran-peran masyarakat ini harus lebih menonjol. Mudah-mudahan dengan forum ini kontribusi masyarakat yang diwadahi dalam forum bisa menyuarakan banyak hal terkait dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS khususnya di Jawa Barat. Baik, luar biasa ya Mas Daniel ya, bahwa memang ternyata bahwa Forum Masyarakat Peduli AIDS Jawa Barat ini menjadi satu wadah ya bagi teman-teman LSM Peduli AIDS yang memang memiliki wadahnya ya. Dan tentunya yang juga akan kita bahas kali ini sebetulnya tujuannya apa sih Mas Daniel bentuknya forum ini? Ya, tujuannya memang sebetulnya pada awalnya hanya menjadi wadah silaturahmi. Cuma karena banyak permasalahan yang terjadi, target-target secara programatik belum selesai, masih ada stigma diskriminasi, masih kurangnya peran-peran masyarakat di dalam proses-proses perencanaan program HIV. Disitulah akhirnya banyak harapan-harapan yang muncul dari teman-teman anggota. Tapi pada intinya forum ini akan menjadi mitra pemerintah sebetulnya untuk bersama-sama. Itulah salah satu tiang yang memang harus kita pertahankan. Kita itu bukan oposisi dari pemerintah, tapi kita mitra. Karena memang di situ ada bagian masyarakat. Disitulah kami akan menjalankan fungsi kami sebagai masyarakat. Baik. Nah, dalam proses pembentukannya nih Mas Daniel, setelah merumuskan tujuan, pada saat terbentuknya forum ini siapa-siapa saja yang terlibat? Apakah memang hanya teman-teman LSM atau memang ada pihak lain sebetulnya yang juga mendukung akan terbentuknya forum ini? Iya, memang idenya dari teman-teman LSM, ada beberapa rekan-rekan memang yang awalnya menginisiasi itu. Lalu kebetulan KPA Provinsi Jawa Barat juga membantu memfasilitasi pada saat kita menginisiasi, mendeklarasikan terbentuknya forum pada tanggal 23 November 2020. Jadi forum ini belum genap 1 tahun,
masih kurang 1 minggu lagi baru kita tuh 1 tahun, seperti itu. Oke, berarti selamat ulang tahun ya. Dalam Terima rangka selamat ulang kasih tahun Mbak di Sri. minggu depan ya, mudah-mudahan forum ini bisa terus berjalan dengan baik. Amin. Tapi Mas Daniel, seringkali ya kita mendengar bahwa ada semacam Oke. tantangan dari luar bahwa forum ini bisa nggak sih menjawab tantangan bahwa jangan-jangan forum ini cuma sekedar di awalnya saja nih kenceng, kemudian lama-lama nanti di belakang ada kendornya juga atau bahkan menghilang gitu, menguap bahkan entah kemana. Nah, untuk menjawab seperti itu kira-kira sebagai ketua Presidium Forum apa yang bisa Mas Daniel sampaikan kepada teman-teman sekalian nih podcast Jebret nih? Oke. Memang banyak organisasi yang dibentuk akhirnya setelah itu selesai dan diam. Sebelumnya kami ini menjalankan program HIV itu mungkin sudah 10 tahun lebih, bahkan mungkin ada sudah 15 tahunan. Dari situ aja sudah kebangun sebetulnya komitmen masing-masing organ yang ada di dalam forum. Mereka sudah siap selama 10 tahun itu berjalan masing-masing sendiri. Artinya ada optimisme di kita sewaktu memang satu frekuensi, satu persepsi, satu tujuan, tidak mementingkan kepentingan pribadi, apalagi forum ini dibangun juga dengan satu spirit, yaitu bagaimana organisasi ini bisa dikelola secara good governance. Ini menjadi satu tantangan di era seperti ini, di mana image masyarakat terhadap LSM juga tidak baik juga seperti itu. Tapi teman-teman ini akan membuktikan ke masyarakat kalau kami ini adalah LSM yang memang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya teman-teman komunitas. Makanya itu dari dasar-dasar ideologi yang kami pahami, saya yakin forum LSM ini akan menjadi satu forum yang pasti akan cukup panjang nanti berjalannya, seperti itu. Oke, baik. Kalau periodisasinya berapa lama nih Mas Daniel dalam periodisasi kepengurusan forum ini? Iya, forum ini bentuknya adalah perkumpulan, lalu di dalamnya kita mengangkat yang namanya kolektif kolegial. Jadi bukan saya sebagai penentu keputusan, tapi kami di forum memiliki presidium. Ada 7 orang presidium termasuk saya. Dan di situ kita sudah memasukkan di dalam ADART organisasi terkait dengan kaderisasi. Itu juga memang yang kami pikir menjadi hal yang sangat penting seperti itu. Kaderisasi untuk presidium dan ketua presidium itu 5 tahun. Setelah itu nanti akan dipilih secara forum di semua anggotanya. Seperti itu Mbak Sri. Oke, baik. Berarti periodisasinya 5 tahun ya Mas Daniel. Yeah. Ya. Tadi Mas Daniel menyampaikan bahwa minggu depan nih forum mau ulang tahun. Nah, selama hampir 1 tahun ini Mas Daniel, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh forum itu sendiri? Iya, karena forum baru berdiri 1 tahun, jadi program-program yang utama adalah bagaimana forum itu ini memiliki legalitas. Kami itu forum yang tidak memiliki dana, tapi memang ada supporting dari sebuah lembaga donor. Boleh disebutkan kah? Tidak usah ya. Silakan. Kebetulan EPIC Indonesia itu mensupport kegiatan-kegiatan terkait dengan bimbingan teknis anggota forum. Dan ini kami sangat respon baik karena memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dikuatkan di dalam organ-organ di dalam forum sendiri. Seperti itu. Lalu ada kegiatan-kegiatan lainnya. Yang paling besar adalah tanggal 28 Oktober kemarin bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kami menginisiasi adanya penandatanganan deklarasi Pentahelix. Pentahelix ini adalah satu model yang menurut kami ini model yang sangat komprehensif, bagaimana akhirnya P2HIV tidak bisa tidak dengan kolaborasi Pentahelix ini akan mudah terwujud. Seperti itu Mas. Oke, baik. Artinya bahwa dalam 1 tahun ini sudah begitu banyak juga yang dilakukan oleh forum, terutama bagaimana melengkapi legalitas formal forum ya, yang tentunya menjadi tuntutan sebuah perundang-undangan untuk kelengkapan sebuah lembaga. Oke, baik. Nah, Mas Daniel,
menuju 2030 nanti. Dan tadi Oke. salah satunya adalah sudah menginisiasi deklarasi Pentahelix Jawa Barat. Kira-kira untuk kedepannya nih, setahun ke depan, apa rencana forum untuk juga ikut serta berperan aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat? Iya, di kabupaten kota di Jawa Barat situasinya sangat beragam. Siapa yang menjadi motor itu menjadi sangat penting. Bisa jadi di wilayah tersebut dinas kesehatan menjadi motor, bisa jadi teman-teman KPA kabupaten kota, ataupun bisa jadi LSM. Pada inisiasi deklarasi Pentahelix itu, forum LSM ini menggandeng teman-teman KPA kabupaten kota, dan luar biasa antusiasnya respon dari mereka, dan banyak sekali kepala daerah yang terlibat juga di dalam penandatanganan tersebut. Ini satu momentum di mana memang ini bukan arahan top down ya. Selama ini banyak program itu top down, dari atas ke bawah. Tapi ini sebuah kegiatan yang muncul dari bawah untuk ke atas. Bottom up ya. Bottom up, Oke. seperti itu. Dan salah satu goals dari deklarasi Pentahelix itu adalah bagaimana akhirnya teman-teman di kabupaten kota memiliki dokumen, memiliki satu roadmap yang kita sebut rencana aksi daerah. Oke. Karena memang dengan rencana aksi daerah ini akan sangat terbeberkan siapa, apa, dan siapa mengerjakan apa. Kolaborasi ABCGM, A-nya itu akademisi, B-nya itu dari bisnismen, C-nya itu komunitas masyarakat, G-nya government dan media. Saya pikir ini sebuah hal yang ya harus terus berjalan seperti itu. Oke, baik Mas Daniel, terakhir ini kita tahu bahwa kolaborasi Pentahelix ini dalam menuju ending AIDS 2030 ini tentunya tidak mudah. Kira-kira optimisme apa ini dari forum sendiri untuk bisa mengikat semua elemen agar bisa duduk bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan HIV/AIDS yang lebih konkret di Jawa Barat? Iya, yang pertama, kami ini warga Jawa Barat. Program HIV ini program masyarakat Jawa Barat, bukan program dinas kesehatan, bukan program KPAP, ataupun bukan program LSM. Berangkat dari itu, kami memiliki optimisme. Ada satu hal yang menjadi PR. Jawa Barat ini intoleransinya katanya nilainya kurang baik, dan ini menjadi challenge untuk kami. Bagaimana akhirnya kita bisa melakukan edukasi berbarengan dengan komponen-komponen lainnya, sehingga permasalahan stigma diskriminasi bagi teman-teman komunitas, teman-teman orang dengan HIV itu mulai bisa terreduce dalam kegiatan-kegiatan itu. Itu hal yang paling utama dahulu sebetulnya. Setelah itu bagaimana akhirnya leadership di dalam program HIV, baik itu di kabupaten kota atau provinsi, sewaktu isu HIV ini secara leadership tidak komprehensif, maka itu akan jadi berat. Ada 3 poin yang kami suka menyampaikan untuk suksesnya program di masyarakat. Yang pertama adalah kolaborasi, dan itu sedang kita upayakan melakukan itu. Yang kedua, berbagi peran, berbagi tugas, siapa mengerjakan apa. Yang ketiga adalah inklusi. Program ini bukan program eksklusif. Itulah makanya kami itu mendorong tidak ada eksklusivisme di dalam isu HIV. Ini inklusi harus dibuka ke semua orang. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Daniel, luar biasa ya. Ternyata memang tahapan-tahapan atau proses-proses yang harus dilalui menuju ending AIDS 2030, terutama untuk di Jawa Barat ini, yang notabene hari ini peran dari Forum Masyarakat Peduli AIDS Jawa Barat juga dituntut untuk terus berperan aktif. Bisa disampaikan bahwa bagaimana membangun sebuah kesepahaman ya dari 5 pihak tadi, kemudian juga bagaimana membangun komitmen, kemudian juga bagaimana membangun sinergitas, dan baru kita ikat dengan kolaboratif. Artinya ada beberapa hal yang ini akan terus didorong oleh forum ya, dan salah satunya adalah tadi Mas Daniel menyampaikan adalah
tentang penetapan rencana aksi daerah yang Iya. tentunya nanti bisa terlihat siapa berperan apa untuk penanganan HIV Jawa Barat. Seperti itu Oke. ya Mas Daniel ya. Boleh saya kasih satu pesan untuk pemirsa acara Baik, ini? silakan. Ini mungkin di terakhir Mas Daniel ingin menyampaikan closing Oke. statement, silakan. Ya, terima kasih Mbak Sri. Rekan-rekan semua, teman-teman, Bapak Ibu, isu HIV ini adalah isu kita semua. Banyak problem yang akhirnya muncul, banyak stigma diskriminasi di dalamnya, banyak juga orang-orang yang nggak tahu HIV itu apa. Jangan kita akhirnya mulai memikirkan dan mulai peduli jika ada keluarga kita yang terinfeksi HIV. Tapi saya pikir mulai dari sekarang kita bangun bersama-sama. Kita bisa melakukan apapun dengan kemampuan kita masing-masing. Saya pikir dengan tersinerginya semua itu, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan HIV di 2030 secara baik dan indah pada waktunya. Itu saja dari saya, Mas Ri. Terima kasih Mas Daniel, teman-teman podcast Jebret Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat. Itu tadi bincang-bincang dengan Ketua Forum Masyarakat Peduli AIDS Jawa Barat yang tentunya ikut berperan aktif dalam upaya penanggulangan AIDS di Jawa Barat. Dan teman-teman sekalian, bahwa satu hal yang ingin disampaikan, kita tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja, tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama. Terima kasih banyak. Selamat siang, saya Sri Mariati dan Daniel Ramadan. Terima kasih banyak. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.